Baik, kita akan mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita pada pertemuan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mempelajari agama kita. Mudah-mudahan ini termasuk tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada pada poin ini ya. Jadi pada poin bisa antum dan antun bisa lihat di layar masing-masing. Ya, sampai pada pembahasan tentang jenis-jenis air yang kita lihat sebentar poinnya ini at-tahir ghairul mutahhir. Ya. Jadi kita ulangi sedikit ya. Jadi ada pembahasan air yang tahir, mutahhir. Air yang suci lagi mensucikan. Ya, ini maksudnya dia suci zatnya dan mensucikan selainnya. Kemudian yang kedua at-tahir ghairul mutahhir. Nah, ini ada dua macam dan ini sudah kita bahas semua pada pertemuan yang lalu. Ada yang suci namun tidak mensucikan. Jadi airnya suci zatnya, namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Nah, di antaranya adalah air musta'mal. Air sedikit musta'mal tidak bisa dipakai untuk fardu taharah, ya. Atau dia merupakan musta'mal sisa daripada air yang dipakai untuk fardunya taharah, seperti wudhu, mandi, dan yang lainnya. Taib. Kemudian di situ ada pembagian yang kedua, yakni adalah air mutlak yang tercampur sesuatu yang suci. Jadi air mutlak yang tercampur sesuatu yang suci. Jadi asalnya air mutlak, ya, kemudian dicampuri dengan sesuatu yang suci, yang mana sesuatu yang suci ini tidak dibutuhkan oleh air, dan air itu tidak bercampur dengan itu, tidak dibutuhkan oleh air, ya. Dan tidak mungkin untuk memisahkan, setelah bercampur tidak mungkin dipisahkan. Contohnya adalah air teh misalnya, atau air kopi. Setelah dia tercampur, maka ini tidak bisa lagi dipisahkan antara tehnya sama airnya. Tehnya suci, airnya air mutlak asalnya adalah suci. Ketika dua-dua digabung, maka masih suci. Namun demikian, air seperti ini sudah kehilangan kemutlakannya. Nggak bisa kita sebut air saja. Harus disebut dengan koidnya, pembatasannya, apa sifatnya. Air teh kah, atau air kopi kah, air mawar misalnya, ya, yang seperti itu. Nah, ini nama air yang sudah air muqayyad, yang sudah tercampur sesuatu yang suci, dan ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kita tidak boleh misalnya ada air teh satu satu apa ya namanya satu eglo misalnya, satu gentong gitu airnya, tapi air teh, kemudian nggak ada air lain, maka kita pakai air itu nggak boleh. Ini air tidak bisa untuk dipakai untuk bersuci, ya. Ya, taib. Kemudian juga kita sudah bahas tentang bagaimana kalau tercampur air yang mutlak tercampur kepada air ini. Misalnya ada kejatuhan air teh atau air mawar atau semisalnya, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana cara memperkirakan, ya. Apalagi kemudian air yang mencampuri ini sudah hilang sifatnya, misalnya air mawar. Mungkin karena sudah lama, sudah seperti air biasa, tapi kita tahu itu air mawar asalnya. Air bunga tertentu misalnya, dia wangi asalnya. Namun setelah beberapa waktu, wanginya hilang, warnanya juga sudah seperti air biasa.
dan air ini kemudian tercampur dengan air mutlak, maka bagaimana hukum air mutlak ini? Nah, kita sudah kan ya di situ ada caranya untuk memperkirakan kalau kejatuhan sekian, apakah air mutlak ini uh, berubah atau tidak. Sudah kita sebutkan misalnya kalau untuk rasa itu menggunakan air perasan daripada air apa namanya ya ini delima ya. Kemudian untuk warna kita menggunakan asir al-inab ya, air dari perasan dari anggur. Kemudian untuk bau kita menggunakan al-ladan, ini semacam getah ya, ini kalau tidak salah ladan itu semacam getah. Namun memperkirakan ini bukan sesuatu yang wajib. Artinya kalau terjadi ya tidak harus memperkirakan, ya tidak harus memperkirakan. Itu kalau bisa silahkan, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ini kan hanya untuk menghilangkan keraguan. Namun kita asalnya yakin bahwa air ini adalah air mutlak. Cuma kita ragu, apakah ketika ketetesan atau kecampuran air yang sudah air lain, air tahir, ghair mutahhir, apakah dia ini sifatnya masih air mutlak atau tidak. Jadi ini adalah ragu kita. Tapi kita yakin asalnya dia adalah air yang mutlak. Nah, maka dengan seperti ini kondisinya maka boleh dilakukan, silahkan, tidak juga tidak mengapa. Ya, baik. Ya, itu sampai pada pembahasan itu ya. Kita pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada jenis air ya, yakni air alma al-mutanajjis. Nah, ini Abdullah, saya akan membacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. الماء المتنجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو قسمان. الأول قليل وهو ما كان دون قلتين وهذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافه كاللون والريح والطعم. وقلتان 500 رطل بغدادي وتساوي 192 كيلوغراما و857 ويساوي بالمكعب ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا. طيب. Ini yang pertama ya. Jadi di situ adalah air yang disebutkan istilahnya air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Dia adalah air yang ketuhan najis, kemasukan najis, jadi tercampur dengan najis. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, al-awwal qalil. Airnya sedikit. Apa itu air yang sedikit? Yakni yakni air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah. Air disebut sedikit kalau jumlahnya kurang dari 2 kullah. Air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah ini, kalau dia kemasukan najis, maka dia akan menjadi walaupun tidak berubah dari sifatnya, seperti warna, bau, maupun juga rasa. Ini adalah sifat air yang dipakai untuk menentukan apakah air ini berubah atau tidak. Jadi ada 3 sifat, ya, yaitu apa? Warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, ketika air kurang dari kemasukan atau kecampuran najis, meskipun tidak berubah bau, warna maupun rasa, maka dia ternajisi. Airnya berubah jadi mutanajis. Paham ya? Ini kalau kurang dari 2 kula. Sekarang apa 2 kula itu? 2 kula itu dikatakan adalah 500 rotol Baghdadi. Ini sebuah satuan volume. Sebuah satuan volume ya. Itu dikenal dengan nama rotol Baghdadi. Rotol Baghdadi ya. Itu berapa? 500. Yaitu kira-kira 200 iya, mohon maaf 192
192 gram. Iya, ya 192 gram, sekian itu, 857 kilogram. Itu kira-kira segitu ya. Bisa kita katakan sekitar 192-193 kilogram. Ya, jadi itu kalau jumlah liter, ya kurang lebih 200 liter. Bisa kita katakan kurang lebih 200 liter. Ini nama batasan 2 kula. Jadi kalau kurang dari 200 liter, kita katakan air itu sedikit. Sehingga kalau ada najis, kecampuran kencing misalnya, atau kejatuhan, sesuatu yang najis, maka air ini akan menjadi ternajisi. Apakah dia berubah warna, bau, ataupun rasanya, ataupun tidak. Semata-mata dia kemasukan najis berubah menjadi najis. Kapan itu terjadi? Kalau airnya kurang dari 2 kula. Dan 2 kula itu setara dengan 200 liter atau 192 kilogram. Baik, terus. رواه الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يقول: فلان وما بالفلات بالفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب. وقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ أبي داود: فإنه لا ينجس. بالفلاة الصحراء ونحوها ينوب يرد السباع كلما له ناب يفترس به من الحياة. Di sini dibawakan dalilnya, ya, bisa kita lihat di sini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah di sini adalah 4 imam, yakni imam perawi kitab-kitab Sunan, Imam Ibnu Majah, Abi Dawud, An-Nasai, dan Imam At-Tirmidzi, ditambah dengan Imam Ahmad. Ini 5. Diriwayatkan dari yang 5 imam ini dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau wahwa yus'alu anil ma'i yakunu bil falati minal ard. Beliau ditanya tentang air yang ada di al-falat. Al-falat itu adalah sahra, padang pasir. Ya, jadi ada air di padang pasir, mungkin semacam danau kecil ya, atau danau seukuran apa ya danau apa namanya, kira-kira wadi ya, seperti itu istilahnya ya. Kemudian wama yanubuhu minas siba wad dawab, dan yanub itu maksudnya adalah air tadi itu menjadi tempat minumnya kebanyakan hewan-hewan yang ada yang hidup di gurun ya, baik itu hewan buas maupun hewan yang lainnya ya. Siba di sini adalah hewan-hewan buas. Jadi hewan-hewan ini mereka biasanya kan habis makan atau apa ya, dan mereka pasti setelah makan tuh ada sisa-sisa daripada darah di mulut mereka. Kemudian hewan ini menghampiri air tersebut ya. Kemudian ditanya Rasul tentang air ini bagaimana hukumnya, bolehkah dipakai untuk bersuci atau tidak. Tentunya maka Rasulullah SAW menjawab, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath. Kalau air 2 kula atau lebih, maka dia tidak ternajisi, tidak menjadi najis. Dalam lafadznya Imam Abi Dawud dikatakan fa innahu la yanjus, tidak ternajis. Jadi ini apa patokannya 2 kula ya, di sini disebutkan hadis 2 kula. Baik, terus. ومفهوم الحديث أنه إذا كان الماء أقل من كلتين ينجس ولو لم يتغير. ودل على هذا المفهوم ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية. ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بمجرد ملاقاة لم ينهى عن ذلك. طيب.
Hadis di atas mafhumnya yang bisa kita pahami dari hadis tadi yang kita sebutkan, bahwa air itu kalau kurang dari 2 kula berarti dia ternajisi walaupun tidak berubah, karena tidak disebutkan dalam hadis itu berubah atau tidak. Artinya apa? Dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya, kalau dia itu 2 kula atau lebih, air itu tidak ternajisi. Artinya kalau kurang dari 2 kula, mau dia berubah ataupun tidak, maka dia akan ternajisi. Ini adalah dari mafhum, bukan mantuk, tapi mafhum. Mafhum itu beda dengan mantuk. Mantuk itu dia ada disebutkan. Yang disebutkan dalam hadis ini kalau airnya lebih dari 2 kula atau lebih, itu mantuk. Nama istilah fikihnya mantuk, ya, disebutkan di dalam nas. Apa yang disebutkan? Airnya lebih dari 2 kula. Jelas Rasulullah mengatakan demikian. Bagaimana kalau kurang dari 2 kula? Ternajisi atau tidak? Nah, ini adalah mafhum namanya. Tidak disebutkan dalam hadis. Tapi dari situ bisa kita pahami bahwa kalau lebih dari 2 kula tidak ternajisi, pemahamannya adalah kalau itu maka dia ternajisi. Terlepas apakah dia itu berubah atau tidak, selama dia kurang dari 2 kula maka dia akan ternajisi. Bisa dipahami ya ini ya, apa yang disebut dengan mafhum. Nah, mafhum ini ditunjukkan dengan hadis yang lain yang diriwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ini bangun tidur, maka janganlah mencelupkan, memasukkan tangannya ke dalam ina, tempat tempayan air, ya, tempayan tempat air, jangan dimasukkan itu tangan. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia cuci tangan itu 3 kali. Fa innahu la yaqi aina batat yaduhu. Karena dia orang ini tidak tahu mana tangannya tadi malam. Ketika dia tidur, tangannya di mana? Ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang tidur dari mencelupkan tangannya karena khawatir khasyata talawuth yadihi bin najasa, karena khawatir tangannya itu ada najisnya yang tidak terlihat, ya. Jadi mungkin mohon maaf ini ya, ketika tidur mungkin mohon maaf duburnya gatal misalnya ini, kemudian dia garuk, kemudian mungkin namanya orang tidak sadar ketika tidur mungkin agak masuk sedikit dalam dubur sehingga di tangan itu ada semacam mungkin bekas tinja apa kotorannya tangannya, dia nggak tahu, nggak lihat. Nah kemudian dia setelah itu bangun tidur langsung dia mau masukkan tangannya ke dalam tempayan air, makanya tidak boleh. Hanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Nanti tangan yang ada najisnya itu akan menajisi air yang ada di dalam tempayan, dalam inak tadi. Padahal ina namanya air, dalam ina itu artinya sedikit, airnya sedikit kurang dari 2 kula. Ya. Nah, dari sini juga bisa kita ketahui ma'lumun anna najasata ghairul ma'iyyah la taghayyar al-ma' falawla annaha tanjusuhu bi mujarradil mulaqati lam yanhahu an dzalika. Dari sini juga bisa kita pahami bahwa kenapa najis yang sedikit itu bisa menajisi air. Karena di sini Rasulullah melarang, ya, melarang orang yang bangun tidur tadi untuk memasukkan tangannya. Padahal kalau orang itu tadi melihat ada najis di tangannya, pasti dia tahu, ya kan? Kalau kalau najisnya kelihatan, ya, kalau najisnya kelihatan pasti dia nggak akan masukkan tangannya ke dalam bejana. Nah, cuma seringkali kita tidak melihat ada najis atau tidak di tangan kita. Jadi najisnya itu sedikit di tangan kita, ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam bejana, otomatis akan menajisi air. Artinya, najis yang sedikit ini tidak mungkin akan mengubah sifat air. Air akan tetap seperti awalnya. Nah, Rasulullah tetap melarang hal tersebut. Kalau seandainya tidak mengapa, tentunya Rasulullah tidak akan melarang orang yang bangun tidur untuk memasukkan tangannya dalam, ya. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan bahwasanya air mutanajis itu, air berubah menjadi mutanajis, masukan tidak banyak, ya, ya, dan tidak harus berubah
sifat daripada air. Kemudian yang kedua, والثاني كثير، وهو ما كان قلتين أو أكثر، وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاث: اللون، طعم، أو الريح. ودليله الإجماع. قال النووي في المجموع: قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. baik. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu air mutanajis tapi jumlah sedikit. Nah, ini kalau airnya banyak bagaimana? Kalau airnya banyak, yakni maka kullatain au aktsara, jadi 2 kula atau lebih, maka air ini tidak akan ternajisi hanya dengan kejatuhan najis. Jadi air yang banyak-banyak, yang 2 kula atau lebih, itu tidak akan berubah menjadi air yang najis kecuali apa? Di sini disebutkan kecuali jika berubah dengan sebab najis tadi salah satu di antara 3 sifat tadi. Warna, bau, ataupun rasa berubah dengan kemasukan najis, maka airnya menjadi najis. Paham ya? Yang dimaksud dengan pembahasan ini. Jadi, kalau airnya banyak, ketika kemasukan najis, maka dilihat warna, rasa, dan bau. Berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, tidak ternajisi. Kalau dia berubah, baru kemudian air ini menjadi air najis. Dalilnya adalah ijma ulama, ijma para a'imah. Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan ajma'u annal ma'a al-qalil awil kathir idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarat ta'man aw launan aw rihan fa huwa najis. Para ulama sepakat bahwa air sedikit ataupun banyak, kalau kemasukan najis kemudian berubah, imma baunya berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya berubah, salah satu dari 3 ini berubah, maka dia menjadi air yang najis. Baik. ما يصلح منها للتطهير. وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة، أي لرفع الحدث وإزالة الخبث كما كما علمت، بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن. أما النوع الثالث فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهرا في ذاته بحيث يصح استعماله في غير الطهارة في غير الطهارة كالشرب والطبخ وغير ذلك. أما نوع الرابع فهو متنجس ولا يصلح لشيء. Baik. Jadi beliau di sini menyampaikan kesimpulan ya dari pembagian air. Sudah kita bahas 4 macam air. Pertama air mutlak, kedua air musyammas, ketiga air tahir ghair mutahhir, dan yang keempat adalah air mutanajis. Nah, kata beliau di sini, yang pertama dan kedua itu bisa dipakai untuk bersuci dan untuk menghilangkan najis. Hanya saja air musyammas itu adalah makruh, ya, makruh kalau dipakai pada badan. Kalau pada selain badan tidak mengapa. Air musyammas tidak mengapa dipakai untuk misalnya untuk merendam pakaian, tidak masalah. Dia makruh kalau dipakai untuk badan kita atau badan hewan yang akan menyebabkan terjadinya penyakit yang disebut dengan penyakit sopak ya, vertigo ya kalau bahasa medisnya. Jadi muncul semacam bercak-bercak putih pada kulit. Kulit itu rusak, pigmen kulitnya disebabkan karena ada namanya istilahnya itu zuhumah. Zuhumah ini semacam zat yang dihasilkan karena beberapa mineral yang bisa ditempa seperti besi, kuningan, tembaga, itu nanti akan mengeluarkan zat ini. Dan ini kalau kulit dengan air yang suhunya tinggi, maka ini nanti menyebabkan itu penyakit vitiligo. Sehingga kalau dipakai di badan tidak boleh. Dia bukan tidak boleh, artinya makruh. Ya, makruh. Ya, adapun air yang ketiga, walaupun suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, itu air yang sudah kecampuran benda-benda yang suci, ya, yang tidak lagi disebut air mutlak. Adapun yang keempat adalah air yang najis. Nah, maka ini sama sekali tidak bisa dipakai untuk apapun. Ya. Tinggal dibuang saja kalau air najis.
tidak dipakai untuk bersuci ataupun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis ya. Demikian, ini pembagian air. Kita akan pindah kepada pembahasan berikutnya tentang al-awani ya, tentang bejana. Baik. الأواني. الأواني جمع آنية، وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها وفيها أمور. أولا، حكم استعمال أواني الذهب والفضة. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال، الوضوء والشرب إلا للضرورة لم يجد غيرها. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Baik. Terus. الديباج نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية جمع إناء صحافها. جمع صحفة، وهي القصعة لهم أي الكفار. ويقاس على الأكل والشرب وغيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء. وكالاستعمال الاتخاذ، فإنما لا يجوز اتخاذ أي اقتناء أو لتزيين ونحوه. Baik. Pada pembahasan berikut, ini kita akan membahas tentang al-awani. Awani kalau diterjemahkan itu artinya bejana ya, bejana. Saya tidak tahu bahasa Malaysianya apa ini bejana, mungkin sama ya. Ya, jadi al-awani itu adalah jamak dari aniyah. Ya, aniyah yakni semacam awiyatu, yakni semacam tempat atau wadah yang dipakai di dalamnya untuk meletakkan al-ma'inatu wa ghairuha. Ya, ditempatkan di dalamnya itu benda-benda cair dan yang semisal dengan benda cair. Ada beberapa hal yang perlu dibahas terkait dengan al-awani. Yang pertama adalah hukum penggunaan bejana-bejana yang terbuat dari az-zahab, emas, dan fiddah, perak. Apa hukum menggunakan bejana dari emas dan perak? Maka oleh para mu'allif di sini mengatakan bahwa menyebutkan yuhramu istimalu awani az-zahab wal fiddah. Tidak boleh, hukumnya haram. Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Fi jami'i wujuhil istimal. Dalam segala bentuk macam penggunaan. Tidak boleh. Ya, untuk wudhu kah, untuk tempat minum, tempat makanan. Kecuali kalau darurat. Kalau nggak ada lagi wadah, kecuali itu, misalnya, nggak ada lagi wadah dari perak atau maka dibolehkan. Kalau tidak, maka haram hukumnya. Karena ada kaidah ad-darurah tubihul maqdur. Ya, sesuatu keadaan darurat itu menghalang sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi sesuatu yang diharamkan itu diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat. Tapi itu dibatasi juga, tidak selama kondisi darurat saja. Kalau kondisi darurat sudah hilang ya sudah, tidak boleh lagi dipakai. Ya, seperti itu. Baik. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harira wal dibaj. Janganlah kalian atau talbisu ya, wala atalbasu. Jangan kalian memakai al-harir, yakni sutra. Janganlah kalian menggunakan sutra dan juga dibaj. Dibaj itu adalah sutra juga, tapi yang lebih tinggi kualitasnya, yang lebih baik, ya, lebih baik dari sutra. Kemudian wala tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana dari emas maupun perak. Wala takulu fi sihafiha. Tidak boleh juga dari tempayan atau apa istilahnya, dari piringnya, piring yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Bejananya tidak boleh, piring pun tidak boleh. Ya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena apa? Karena bejana maupun tempat makan dan minum dari perak dan dari emas ini untuk mereka, untuk orang-orang kafir.
lahum di sini maksudnya orang-orang kafir. Mereka pakai di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Kaum muslimin nanti boleh pakai ini di akhirat. Ya di surga kita diizinkan pakai. Di dunia tidak. Di dunia orang-orang kafir yang pakai itu. Ya. Taib. Jadi dikiaskan kepada makan dan minum ini semua penggunaan, ya. Dan itu mencakup laki-laki maupun perempuan. Perempuan boleh pakai, adapun laki-laki boleh sama sekali tidak. Tapi kalau untuk makan, minum atau untuk apa rumah tidak boleh. Kadang mungkin orang kaya misalnya di rumahnya ditaruh, ya mau laki-laki perempuan yang punya rumah tetap nggak, ya nggak boleh dipakai untuk istimal seperti ini. Baik. Demikian juga mengambilnya juga tidak boleh, ya. Kal istimal al ittikhad fa inna ma la yajuzu istimaluhu la yajuzu ittikhaduhu. Ya, apakah untuk hiasan ataupun yang lain. Jadi di sini disebut bahwa kita tidak boleh memakainya, maka tidak boleh juga mengambilnya. Mengambilnya untuk dipakai sebagai hiasan rumah kah atau yang lainnya tidak boleh, ya. Baik. Ya. ثانيا، حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة. يحرم استعمال ما ضبب مطلقا، كانت الضبة صغيرة أو كبيرة. وأما الطيبة فإن كانت طيبة صغيرة زينة، وإن كانت كبيرة للزينة فحرام، أو صغيرة لزينة الكره. Kori. والدليل جواز ضربة الفضة الكبيرة بحاجة ما رواه البخاري عن العاص بن الأحمر قال: رأيت فتح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. وقال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. Baik. Hukum bejana, ya. Hukum menggunakan bejana yang mudabbabah. Mudabbabah itu yang di apa istilahnya dijahit, ya. Jadi misal kadang kalau bejana yang terbuat dari eh, bahan seperti ini, dari emas ataupun perak misalnya, ya, atau dari yang lain, atau bahkan misalnya dari apa, dari eh, apa misalnya tanah liat atau yang semisalnya. Kemudian bejananya retak gitu. Kemudian itu di apa namanya di mudhabbab itu dijahit gitu ya, kayak kayak dijahit seperti itu, direkatkan lagi. Iya. Tapi pakai benang yang terbuat dari emas dan perak. Ya, tidak boleh menggunakan apa benang yang terbuat dari emas ataupun perak secara mutlak untuk dobbah, untuk jahitan ini sedikit jumlah, ya. Emas tidak boleh mutlak. Misal bejana pecah atau cangkirnya seperti dalam hadis disebutkan cangkir Rasulullah itu pecah. Kemudian dijahit dengan menggunakan benang dari ini dari apa perak, ya. Kalau emas tidak boleh sama sekali. Mau banyak mau sedikit tidak boleh, haram. Tapi kalau tadbibnya itu dengan perak, kalau dia sedikit dan tidak digunakan untuk menghiasi maka boleh. Hukum asalnya kita tidak boleh pakai perak ini, ya. Sebagaimana emas tidak boleh dipakai, hukum asalnya. Namun kalau perak dikecualikan, kalau jumlahnya sedikit dan bukan ditujukan untuk memperbagus, mempercantik, bukan, maka boleh. Memang ada hajat untuk itu misalnya, ya. Tapi kalau banyak dan digunakan untuk hias, haram. Banyak dan dipakai untuk menghiasi atau memperindah, maka tidak boleh, haram. Kalau banyak tapi dibutuhkan atau sedikit tapi untuk perhiasan, untuk memperindah, maka dimakruhkan. Saya ulangin, ya. Jadi kalau emas tidak boleh untuk tadbib. Tadbib itu dari apa? Menjahit dengan menggunakan benang dari apa namanya dari emas ataupun perak. Kalau dari emas tidak boleh sama sekali. Mau sedikit, mau banyak, untuk tujuan apapun tidak boleh. Haram. Kalau perak dirinci. Kalau perak dirinci, ya. Kalau sedikit dan ditujukan bukan untuk mempercantik bejana tadi, bukan untuk menghiasi bejana tadi, maka boleh. Ya
saya pecah tadi, kemudian dijahit dengan itu benang dari perak, boleh nggak masalah, karena bukan untuk zina, dan itu jumlahnya sedikit misalnya, tidak mengapa, boleh. Kalau banyak, tapi digunakan untuk mempercantik bejana tadi, maka tidak boleh, haram. Banyak untuk mempercantik, maka haram. Kalau banyak tapi memang bukan untuk mempercantik, maka hukumnya makruh. Sama, banyak tapi bukan untuk tujuan zina, bukan untuk memperindah. Tujuannya karena untuk menambal itu supaya bisa dipakai gelas. Tapi butuhnya banyak, tidak mengapa. Makruh tapi hukumnya. Kalau sedikit, sedikit, tetapi untuk mempercantik, makanya juga makruh. Kalau banyak untuk mempercantik haram. Kalau sedikit untuk mempercantik, gelas tadi hukumnya makruh. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Asim Al-Ahwal, bahwa Al-Asim apa Asim Al-Ahwal melihat cangkirnya Rasulullah SAW itu kodah itu cangkir, ya, ya, sebentar. Ya, jadi cangkirnya Rasulullah SAW, beliau cangkirnya Rasulullah SAW itu apa namanya, ada jahitan dari fiddah, ya, sambung itu di silsilah di situ, salsalahu di fiddah itu direkatkan atau dijahit dengan menggunakan benang dari perak, ya. Dan itu ada Anas bin Malik ketika itu. Dan Anas berkata, aku minum dari gelas ini, dari cangkir ini, ya. Jadi maksudnya beliau pernah diberikan minum oleh Rasulullah SAW dari gelas atau cangkir Allah, yang mana cangkir Rasulullah itu retak dan di apa namanya dijahit dengan menggunakan benang dari fiddah, ya, dari perak. Nah, ini dalilnya. Berarti karena ada hajat, diperbolehkan, ya, menggunakan benang. Sebutkan apakah ini banyak atau sedikit, namun kalau dilihat dari ukurannya, karena itu kadah cangkir, berarti ini kecil kan, sedikit ya. Ya. Allah Ta'ala alam, ya, ini menjadikan dalil di, yang disebutkan oleh penulis di sini untuk rincian. الحكم استعمال من المعادن النفيسة. يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الألماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها لعدم ورود لعدم لعدم ورود النص بالنهي عنها، والأصل الإباحة التحريم ما لم يرد. ما لم يرد الدليل التحريم. Yang ketiga, pembahasannya adalah tentang hukum menggunakan bejana yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih, yang apa ya, nafisah, yang bahan-bahan yang bagus. Kan kita lihat kalau bejana dari emas dan perak tidak boleh. Bagaimana kalau ada bahan lain yang dipakai untuk bejana yang dia bahan yang bagus, contoh seperti perhiasan, marjan, ya, apa namanya, marjan itu, eh, lu'lu itu semacam mutiara misalnya, atau marjan itu semacam, ya, batu-batu permata, permata yang indah lah. Bukan emas, bukan perak, tapi sesuatu yang nafis, sesuatu yang mahal, yang indah. Dipakai boleh tidak? Nah, maka hukum diperbolehkan, ya, ya juzu istimalul awani al-muttakhadha min al-ma'ani nafis, diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Sekarang yang melarang, mengapa? Ya, karena al-aslu al-ibahatu ma lam yarid dalilun tahrim. Asalnya untuk menggunakan, ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Baik. Kemudian yang keempat, رابعا حكم استعمال الأواني. يجوز استعمال لما رضي الله عنه تجربة وكلوا فيها، والأمر بأصلها الاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال الكفار لها بخمر أو خنزير، ومثل الأواني استعمال في نحوها. طيب،
Yang keempat, hukum menggunakan bejana orang-orang kafir. Bagaimana? Maka di sini disebutkan bahwa boleh menggunakan bejana orang-orang kafir. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faghsiluha wa kulu fiha." Ya, maka bejana-bejana orang kafir selain dari emas dan perak tentunya, bejana-bejana yang selain emas dan perak, maka cuci bejana tersebut, kemudian boleh dipakai untuk makan darinya. Perintah untuk mencuci ini adalah istihbab, disunahkan untuk mencucinya karena adanya kemungkinan kalau wuthu, ya adanya kemungkinan bahwa bejana tadi dipakai untuk menaruh atau menyimpan khomer misalnya atau daging babi atau daging yang lain, ya yang selainnya dari barang-barang yang haram. Maka adanya ihtimal kemungkinan itu maka disunahkan untuk mencuci bejana-bejana mereka tersebut. Kita tidak tahu bejananya dipakai untuk apa. Karena ada kemungkinan mereka pakai untuk menyimpan barang-barang yang najis dan haram, maka dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian dipakai untuk menyimpan barang-barang yang kita butuhkan. Ini tidak mengapa, ya. Dan dikiaskan kepada ini adalah baju mereka dan yang lainnya. Jadi kalau ada barang-barang orang-orang kafir, apakah bajunya, atau mungkin kendaraannya, atau mungkin apa saja barang yang mereka pakai, bekas mereka, boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Ya, dan disunahkan untuk membersihkan dulu barang-barang tersebut. Karena ada kemungkinan barang-barang ini terkena najis atau benda-benda yang najis. Ya, demikian. Ini terkait dengan hukum penggunaan bejana orang kafir. Ya, kemudian kita lanjutkan pembahasan baru toharah nau'an. Ya, macam-macam toharah. أنواع الطهارة. الطهارة نوعان. أولا طهارة من النجس، ثانيا طهارة من الحدث. الطهارة من النجس، معنى النجس، النجس لغة كل مستقذر، كل مستقذر. كل مستقذر، وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة كالدم والبول. الأعيان النجسة، والأعيان النجسة كثيرة، نذكر أهمها في 7 أشياء. نذكر أهمها في 7 أشياء. 1. الخمر Baik, وكل baik, ما baik. Jadi pembahasan berikutnya setelah pembahasan tentang bejana adalah tentang macam-macam toharoh, ya, macam-macam toharoh atau bersuci. Di sini disebutkan oleh eh, penulis ada dua macam. Yang pertama bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Ya, jadi ada dua macam toharoh. Yang pertama toharatun minan najis, ya minan najis. Jadi bersuci dari najis. Yang kedua bersuci dari hadas, ya, dari hadas. Nah, tohara minan najis, bersuci dari najis itu najis secara bahasa ya semua yang kotor, mustakdar. Itu secara bahasa semua yang kotor disebut najis. Adapun secara syar'i, secara syara' namanya najis itu adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi keabsahan sholat. Segala sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan sholat yang kita lakukan. Contohnya adalah darah dan kencing. Ya, darah dan kencing inilah benda najis yang kalau ada pada kita bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Paham ya? Jadi istilah najis secara syarak adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi keabsahan sholat yang kita lakukan. Baik. Nah, ada macam-macam bentuk benda-benda yang najis. Di sini akan disebutkan beberapa yang penting. Ada 7 macam. Baik. والأعيان النجسة كثيرة، نذكر أهمها في 7 أشياء. 1. الخمر وكل ماء مسكر. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي نجاسة سورة الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. Baik. Yang pertama khamar.
dan segala cairan yang memabukkan, ya, segala cairan yang memabukkan. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun." Sini sebutkan al-khamr itu rijis. Berarti najis, rijis itu najis. Jadi khamr, kemudian berjudi, mengundi dengan anak panah, ini semua termasuk najis. Ya, rijis. Kemudian dalilnya juga dari hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, maka dia khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr dia haram. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, kedua. اثنين، الكلب والخنزير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أو لاهن بالتراب. رواه مسلم. وفي رواية لدار القطني: إحداهن بالبطحاء. ولغ شرب. البطحاء صغار الحصى ويقصد به التراب. Terus. 3 ميتة، وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. سورة المائدة 3. وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها، ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على القصاب وما ذكر عليه غير اسم الله. قال تعالى: وما أهل لغير الله به. سورة المائدة 3. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Al-khamr, ya. Yang pertama al-khamr. Yang kedua adalah anjing dan babi, al-kalbu wal khinzir. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab." Sucinya bejana salah seorang di antara kalian ketika ada anjing yang minum dari bejana tersebut adalah dengan cara mencucinya 7 kali. Cuci 7 kali, yang salah satunya atau yang pertama itu dengan menggunakan tanah. Ya, nanti akan datang penjelasan detail bagaimana cara mensucikan najisnya anjing dan khinzir. Khinzir ini lebih buruk daripada kalb, ya. Al khinzir ini lebih najis daripada kalb. Baik. Ya, kemudian yang ketiga yang termasuk benda-benda yang najis adalah maitatu, yakni bangkai. Yani kullu hayawanin mata bighairi zakatin syar'iyyah. Segala hewan atau semua hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Karena Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan ke atas kalian bangkai. Ya. Kenapa diharamkan? Karena dia najis. Iya. Jadi ya termasuk dihukumi juga bangkai itu adalah madzubiha alal ansab. Semua yang disembelih untuk berhala. Wa ma dzukira alaihi ghairu ismullah. Dan semua yang disembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Ya, dia disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Baik. ما يستثنى من النجاسة الميتة. ويستثنى من نجاسة الميتة 3 أشياء. الأول ميتة الإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. سورة الإسراء 70. ومقتضى التكريم أن يكون الإنسان طاهرا حيا وميتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المسلم لا ينجس. رواه البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. رواه البخاري تعليقا في الجنائز باب غسل الميت ووضوءه. Baik. Di sini kemudian beliau hafizahumullah memberikan pengecualian bangkai dari bangkai, ya. Bangkai itu hukum asalnya najis. Tapi ada bangkai yang tidak najis. Ya. Tadi sudah kita sebutkan apa itu bangkai. Ini bangkai adalah seluruh hewan yang tidak disembelih dengan secara syar'i. Itu namanya bangkai. Ya, matinya mati bangkai. Nah, di antara yang dikecualikan adalah bangkainya manusia.
ya, bangkainya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama." Kami telah memuliakan anak Adam, kami telah memuliakan manusia. Konsekuensi dari bentuk takrim, ya, pemuliaan anak Adam atau manusia itu adalah bahwa manusia itu suci. Zatnya suci, baik itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, innal muslima la yanjus. Ya, Subhanallah, sesungguhnya seorang Muslim tidaklah najis. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, al Muslim la yanjus hayyan wala mayitan. Muslim itu tidak najis baik hidup maupun mati. Jadi jenazahnya itu tidak najis. Ya, demikian. Yang kedua dan yang ketiga, terus. والثاني والثالث السمك والجراد. قال رسول قال رسول الله عليه وسلم: أحلت لكم الميتتان والدمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه ابن ماجه. Ya. Bangkai yang juga dikecualikan, ya, tidak najis adalah bangkainya samak. Samak itu ikan, wal jarad, belalang, ya, ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lakum maitatani wa daman." Dihalalkan atas kalian atau bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Ya, adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah al-hut wal jarad, yakni ikan dan bangkainya belalang. Adapun damani, dua darah yang dihalalkan al-kabid wa tihal, yakni hati dan limpa. Ya, kalau pernah makan limpa, limpa itu benar-benar seperti darah beku, ya, darah yang memadat gitu ya, seperti darah dia. Makanya dikatakan ad-daman, ya, dua darah yang dihalalkan itu apa? Satu hati dan kedua ada tihal. Tihal itu limpa. Ya, baik. Terus yang keempat. أربعة: الدم السائل ومنه القيء. قال تعالى: أو دم مسفوعا أو لحم خنزير فإنه. سورة الأنعام آية 145. ويستثنى من النجاسة الدم الكبد والطحال من الحديث السابق. Iya. Yang keempat adalah darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Dalilnya adalah apa? Firman Allah surat Al-An'am ayat 145. Audaman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijis. Darah yang mengalir atau daging babi maka dia adalah najis. Ya. Adapun darah kecualikan juga ada yang tidak najis seperti apa tadi? Dalam hadis yang sebelumnya, yakni al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Yang kelima. قبول الحيوان وفرثه. وفرثه. Terus. روى البخاري ومسلم أن أعرابيا بال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء، أي والأمر بصب الماء عليه دليل نجاسته. Terus. ستة: كل جزء انفصل من على حقيقته فإنه نجس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من بهيمة فهو ميتة. فهو ميتة. رواه الحاكم. ويستثنى من ذلك شعر وريش الحيوان المأكول منه فإنه طاهر. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. سورة النحل آية 80. سبعة: لبن الحيوان غير اللحم كالحمار والحمار لأنه لبنه كلحمه ولحمه نجس. Insya Allah ini pembahasan terakhir pada hari ini, ya. Kemudian beliau sebutkan di sini yang kelima, baulul insan wa ghaituhu, kencingnya manusia dan juga kotorannya, ini tainya, ya. Kemudian juga baulul hayawan, kencingnya hewan, dan farsuhu. Ya, farsnya sama kotorannya, ya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan maupun dimakan dagingnya juga termasuk najis. Ya. Imam Al-Bukhari dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya ada seorang A'rabi yang kencing di masjid.
Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, subbu alaihi dhanuban min ma. Tuangkan di atas kencingnya tadi seember air. Jadi untuk menghilangkan najisnya kencing dari si orang Arab Baduy. Ya, ini dalil bahwasanya kencing manusia itu adalah najis. Kemudian yang keenam, juga termasuk najis itu adalah semua yang terputus atau terpisah dari hewan yang dalam keadaan hidup. Misalnya ini sapi, kakinya putus, maka kakinya ini bangkai. Walaupun sapinya dalam keadaan hidup, ya, maka yang dari hewan ternak seperti ini hukumnya adalah najis, bangkai. Karena Rasulullah SAW bersabda, makuti amin bahimatin fahuwa maitatun. Semua yang terputus dari hewan ternak, maka dia adalah bangkai. Ya, kecuali rambut dan bulu hewan-hewan yang dimakan dagingnya, maka dia tahir. Paham ya? Jadi ada hewan yang kita makan dagingnya seperti sapi ke kambing ke kerbau ini dimakan daging, atau ayam juga kita makan dagingnya. Nah, kemudian terputus bagian tubuhnya, kakinya atau ekornya terputus. Sementara sapinya masih hidup, kambingnya masih hidup. Bagaimana hukumnya ini? Bagian yang terputus ini maka dia adalah bangkai najis, ya. Nah, dikecualikan kalau yang terputus itu berupa rambut atau bulu, seperti misalnya kambing bulunya atau domba bulunya, ya. Ini bagaimana? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ilahin." Jadi Allah SWT memerintahkan untuk menjadikan aswaf, aswaf adalah bulu, aubar itu bulu onta, asy'ar itu adalah bulu kambing. Ini dipakai sebagai perabotan ya untuk asasan wakaan, untuk perhiasan, untuk barang kebutuhan hidup manusia. Ini boleh tidak apa. Kemudian yang ketujuh adalah labanul hayawan ghairi makulil lahm. Susu hewan yang dagingnya, susu hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti himar, ya seperti himar, ya ini susunya tidak boleh, susunya najis, ya karena dagingnya susunya seperti dagingnya sama, dagingnya tidak dimakan, susunya pun demikian, ya. Kalau dagingnya najis maka susunya pun najis, ya. Taib. Demikian ya ikhwani fillah wa akhwati fiddin, yang dicintai oleh Allah SWT yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, eh, jika ada dari materi yang tidak difahami mungkin bisa ditanyakan. Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat kayaknya tuh, Ustaz. Ya, sebentar ya. Atau Anda bacakan boleh juga kalau ini. Ya, saya baca ini. Baik, Saya baik. baca. Ustaz, antum mic-nya masih mute kayaknya, Ustaz. Oh ya, ya.
Jadi ada dua pertanyaan ini. Eh, yang pertama, peralatan dapur yang warnanya perak atau silver seperti panci dan panci-panci aluminium. Dan yang warnanya saja emas pun di tempat kami mungkin ada, Ustadz. Bagaimana? Ini warnanya memang warna saja atau bagaimana? Kalau karena bahannya bukan perak ya, seperti aluminium ya aluminium, ini bukan perak. Walaupun warnanya mirip seperti perak, tapi dia bukan perak. Maka tidak mengapa yang seperti ini. Ya, ya. Demikian yang emas pun. Jadi warnanya saja, bukan dia dari emas, dari sepuhan emas, bukan. Ya, jadi memang itu cuma warna. Ini disebutkan dia apa pertanyaan ini pakai tanda petik warnanya. Ya, jadi warna bukan hakikatnya dia perak. Ya, seperti aluminium itu kan warnanya mirip seperti perak atau stainless steel. Memang warnanya mirip seperti perak warnanya, tapi bukan perak dia. Jadi tidak mengapa. Mengenai restoran campuran yang juga menyediakan menu non halal, bagaimana? Saya tidak tahu jika ada yang membolehkan, namun ini adalah sesuatu yang syubhat ya, karena di restoran tersebut sudah tercampur, ada yang halal, ada yang haram. Ini namanya syubhat, ada campuran yang halal dan yang haram. Karena Rasulullah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Sekarang ada yang dicampur, ada halal, ada haram. Kita nggak tahu ketika mungkin tercampur, ada ihtimal untuk itu. Ya, apalagi barang yang haram itu ada di restoran tersebut misalnya, maka yang seperti ini berarti syubhat, tercampur antara yang halal dan yang haram ini. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya ada yang tidak jelas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh ke dalam yang syubhat maka dia jatuh ke dalam yang haram. Artinya ya kita jauhi yang seperti ini, tidak boleh makan di restoran yang memang jelas-jelas di situ menghidangkan sesuatu yang haram, ya. Karena jelas kita melihat ada zat yang haram itu atau sesuatu yang haram itu di restoran tersebut, maka jangan makan di situ. Jangan makan di situ. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, mau saya, monggo. Terkait tadi masih nyambung yang apa piring atau peralatan itu makan. Tapi ditujukannya untuk hiasan itu gimana ya Ustaz ya? Ada emasnya. Jadi tidak dipakai untuk Ya, makan. jadi untuk dipakai misalnya di rumah kita punya guci kan, kadang orang-orang itu kan di rumah itu ada guci, ada apa bejana lah guci gitu ya. Hiasan-hiasan yang terbuat yang dari emas, ini nggak boleh. Jadi istimal atau penggunaan ya termasuk penggunaan seperti ini tidak boleh. Jadi penggunaan bukan hanya untuk makan dan minum saja, untuk perhiasan di rumah. Seperti tadi guci-guci atau mungkin ada apalah gagang pintu atau apa untuk perhiasan di rumah tidak boleh dipakai. Ya, wallahu a'lam. Eh, Tidak bolehnya itu tidak boleh dipakai untuk di Ya untuk tazyin, tempat-tempat. untuk perhiasan tidak boleh, Oh, semuanya untuk berarti Ustaz istiqmal. ya. Iya, Hmm. kan umumnya dalam hadis ada pembahasan tadi kan bejana-bejana yang dipakai untuk makan itu kan apakah dibatasi pada penggunaan untuk makan dan minum saja ataukah tidak? Maka disebutkan Ya. disebutkan di kan bahwa itu istiqmalnya atau penggunanya untuk yang lain juga tidak terbatas pada itu. Oke, berarti mungkin Karena orang-orang kaya solusinya kan apakah kadang mereka cukup disimpan? ya Apakah gimana udah Mas? cukup Ustaz atau seperti apa Ustaz Afan? Karena motong terus. Untuk ketika Iya ya, kita ada gimana mau perhiasan yang berbentuk seperti itu, apakah disimpan tanpa digunakan tanpa itu, apakah cukup Ustaz untuk solusinya? solusinya? Mengambilnya juga tidak boleh. Wallahu alam. Saya belum mengetahui bagaimana solusinya. Karena yang tanya solusinya ya. Solusinya wallahu alam. Nanti coba ya, insya Allah pertemuan mendatang diingatkan. Eh, Ya, nah Ustaz. jadi misalnya Syukur. sudah terlanjur ada barangnya, ya apakah bagaimana caranya solusinya ya ini. Kalau penggunanya jelas tidak boleh. Namun demikian untuk solusinya apakah dia harus dilebur, dicairkan atau kemudian dibentuk apa wallahu alam saya belum tahu solusinya.
Baik. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, Masalah air tadi Ustaz. Jadi ya. kalau di sini tuh di Malaysia masih ada masjid itu masih ada kayak bak gitu, bak besar untuk wudhu Ustaz. Jadi Gimana Pak Dian? airnya itu Ini Pak Dian. lebih dari 2 kula dan orang masih pakai wudhu di situ. Dan kalau misal jadi ada ininya juga sensornya juga. Jadi kalau dia udah berkurang nanti otomatis dia akan nambah penuh, dia akan intinya besar lah. Nah, tapi kadang-kadang saya ngelihat orang itu wudhunya itu yang mustamalnya itu jatuh juga ke Bejananya gitu maksud Antum? Pak Dian? Oh, dia jatuh ke itunya juga. enggak. Jadi gimana dia dia apa namanya? Ada air, Wudhunya itu jumlahnya berapa tadi? lebih dari 2 kula pasti. Lebih dari 2 kula. Besar, Ah, besar. terus Tapi pada saat wudhu mustamalnya jatuh lagi ke dalam situ juga. air mustakmalnya jatuh ke dalam, jadi kecampuran air mustamal gitu. Bejana tadi, tempat wudhunya tadi, air dalam apa bejananya tadi kecampuran air mustakmal dari bekas wudhunya gitu kan? Jadi kadang jadi bukan malas lah, jadi ada rasa gimana mau wudhu di situ. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan Ustaz? Nggak apa-apa karena kecampuran air mustamal dan jumlahnya banyak. Air mustamal bukan Banyak air ya. najis loh ya. Kemudian Iya yang bukan. kedua, jumlahnya lebih banyak daripada kemarin sudah ada pertanyaan serupa sebenarnya dari Mas Abdullah. Hmm. Kalau kecampuran air mustamal bagaimana? Jadi salah satu caranya untuk apa memudahkan yang bagi orang biasa seperti kita, cara memudahkannya adalah volumenya dibandingkan volumenya. Yang mencampuri volumenya lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dicampuri. Kalau misalnya air mustakmalnya sedikit, jauh lebih sedikit daripada air mutlaknya, maka ini tidak memudaratkan. Nah, tapi kalau sama atau banyak, nah ini memudaratkan. Ya, misalnya satu gentong bejana air mutlak kecampuran satu gentong juga air mustakmal, di mustakmal airnya sudah. Tapi kalau sedikit, maka tidak mengapa, dimaafkan. Karena air mustakmal pada dasarnya ya lebih ringan daripada air najis. Ya. Apalagi airnya ini adalah lebih dari dua kulah. Lebih banyak airnya dalam jumlah yang besar. Maka insya Allah tidak mengapa. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Nah, yes. Taib. Ya mudah-mudahan tadi yang warna bisa jelas ya terkait warna itu asal dia bukan memang dari emas dan perak. Kalau hanya sekedar warna saja tidak mengapa. Bukan terbuat dari emas dan perak ya. Kalau warnanya catnya itu memang ada emasnya di situ maka tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau sekedar mirip warnanya tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik, demikian ikhwani fillah, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.